Keluarga budidaya memiliki klasifikasi yang tidak diketahui orang luar. Seperti di sistem bintang aliansi, planet budidaya peringkat 7 adalah puncak keberadaannya di permukaan. Planet budidaya peringkat 8 sangat jarang, sehingga seluruh sistem bintang aliansi hanya memiliki 3. Adapun planet budidaya peringkat 9 paling misterius, hanya ada 1 di seluruh sistem bintang aliansi. Keluarga budidaya di sistem bintang Alhifen memiliki klasifikasi yang sama, tetapi mereka lebih fokus pada sejarah. Hanya keluarga budidaya yang tahan lama yang bisa menjadi keberadaan abadi di sistem bintang Alhifen. Dalam sistem bintang Alhifen, yang paling umum adalah keluarga budidaya di planet budidaya utama dari 4 domain yang berbeda. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka, dan 3 atau 4 keluarga budidaya ada di setiap planet. Misalnya keluarga Tang dan keluarga Jan berada di puncak planet mereka. Di atas keluarga-keluarga kultivasi ini, adalah 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Mereka adalah kekuatan paling kuat di sistem bintang Alhifen di permukaan. Menelusuri kembali ke akarnya, leluhur dari 4 keluarga besar ini semuanya adalah dewa surgawi di alam surgawi guntur sebelum runtuh, sehingga status mereka tidak biasa. Demikian juga, ada 2 keluarga lagi di atas 4 keluarga besar ini. Mereka biasanya menyimpan profil yang sangat rendah, tetapi mereka adalah kekuatan sebenarnya dalam sistem bintang Alhifen. Mereka bahkan memiliki warisan yang lebih tua daripada keempat keluarga. Keluarga-keluarga ini ada di zaman kuno sebelum keruntuhan alam surgawi dan selamat dari keruntuhan alam surgawi. Keluarga-keluarga ini memiliki warisan dari dunia kultivasi kuno, dan ada 6 keluarga seperti itu di sistem bintang Alhifen. Keluarga Xiang yang misterius di planet Donglin dan keluarga Liwan termasuk di antara 6. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak keluarga dengan warisan dari dunia kultivasi kuno telah menurun. Keluarga Li adalah salah satu contoh, dan selain mereka, ada 3 lagi. Saat ini hanya 2 keluarga ini yang tersisa. Sama seperti bagaimana sistem bintang aliansi memiliki planet budidaya peringkat 9, sistem bintang Alhifen juga memiliki keluarga yang bertahan lebih lama dari itu. Ini adalah keluarga yang telah ada sejak zaman kuno. Keluarga budidaya primordial adalah pusat kekuatan sejati sistem bintang Alhifen, dan itu sangat misterius. Untuk eksis dari zaman purba sampai hari ini, kekuatan semacam itu menakutkan. Itu berarti bahwa keluarga ini telah mengalami evolusi kultivasi dari zaman kuno, mengalami keruntuhan alam surgawi, dan mengalami penciptaan kuil surgawi guntur. Mereka telah mengalami semua perubahan dalam sistem bintang Alhifen. Sangat mungkin bahwa keluarga ini yang telah ada sejak zaman kuno tahu rahasia alam surgawi kuno. Mantra yang mereka pegang cukup untuk berdiri di atas sistem bintang Alhifen. Selain dari planet budidaya peringkat 8 dan 9 di sistem bintang aliansi Wang Lin sudah mengetahui semua ini. Saat dia datang ke sini, Liwan telah memberitahunya segalanya tentang keluarga budidaya. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin begitu tenang saat menghadapi 4 keluarga besar yang memiliki warisan dari alam surgawi. Kedua lelaki tua itu memegang cap fragmen di atas paviliun dengan merenung sejenak. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Karena rekan kultivator memiliki mantra dan harta yang begitu kuat, kamu bukan orang biasa. Siapa namamu?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Su Mu." Mata lelaki tua itu menyipit dan dia berkata, "Meskipun saudara Su belum mencapai tahap Nirvana Scryer, kami tidak dapat menghentikanmu. Kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki paviliun koleksi." Baru saja dia selesai berbicara, pria tua di sampingnya memandang Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, "Apakah rekan kultivator Su memiliki hubungan dengan keluarga Su di planet Donglin?" Wang Lin dengan tenang menatap orang yang berbicara. Orang tua itu ragu-ragu di depan matanya yang bersinar dan dia berkata, "Jika rekan kultivator bukan seseorang dari keluarga Su, maka sebagai perwakilan dari keluarga Chen, aku mengundang rekan kultivator untuk menjadi leluhur yang bukan keluarga." Mata Wang Lin menyala dan dia menunjukkan senyum tipis. "Itu bukan tidak mungkin, tapi tujuanku saat ini adalah untuk memasuki paviliun koleksi, jadi aku harap kalian mengizinkanku." Wang Lin melirik jiwa asal yang telah kehilangan dagingnya. Kultivator yang telah kehilangan tubuhnya menghela nafas dan merasa rumit. Saat dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tahu bahwa Wang Lin sangat berpengetahuan tentang paviliun koleksi. Hanya setelah paviliun koleksi dibuka, seseorang dapat masuk, dan diperlukan setidaknya 2 orang dari 4 keluarga besar untuk membuka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sederhana. Mereka bertiga bekerja sama untuk membuka paviliun koleksi. Keempat sudut perlahan bergetar dan 4 tanduk perlahan menyentuh satu sama lain. Sinar cahaya lembut muncul dan pintu oval yang terbuat dari cahaya muncul di mana keempat tanduk itu bersentuhan. Rekan kultivator Su, keluarga Chenku telah memasuki paviliun koleksi ratusan kali. Meskipun mendapatkan mantra surgawi tergantung pada keberuntungan dan apa yang dilihat semua orang berbeda, itu tidak sepenuhnya acak. Semakin lama kamu bertahan, semakin banyak mantra surgawi yang kamu dapatkan pada akhirnya. Wang Lin sedikit mengangguk. Dari ingatan anggota keluarga Yao, dia tahu bahwa 4 keluarga besar tidak memiliki kekuatan untuk membuat perangkap di dalam paviliun koleksi. Selain itu segala sesuatu yang muncul persis sama dengan ingatan anggota keluarga Yao. Wang Lin tidak lagi ragu. Dia menarik hartanya dan muncul di depan pintu.
Dia kemudian mengambil napas dalam dan masuk. Setelah Wang Lin masuk, pria tua yang kehilangan tubuhnya menghela nafas dan berkata, jika kita tahu dia begitu kuat, kita tidak akan menyerang dan akan membiarkannya masuk. Dengan kultivasinya, yang tertinggi yang akan ia tuju adalah lantai 4 seperti kita. Lantai 4 adalah batas kita, tapi mantranya dan harta magisnya kuat. Kami memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi jelas bahwa dia menahan. Aku takut kalau bukan karena fakta bahwa dia tahu dia membutuhkan kita untuk membuka pavilion koleksi, dia tidak akan membunuh satu orang dalam pertempuran itu. Pria tua yang kehilangan tubuhnya tersenyum masam. Memang, aku bisa mengatakan bahwa dia ingin membunuh 2 orang. Jika bukan karena aku melarikan diri dengan cukup cepat, maka jiwa asalku akan runtuh juga. Pria tua dari keluarga Chen perlahan berkata, lupakan saja. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sejak dia masuk, maka biarlah mantra surgawi di lantai 4 adalah batasnya. Sisanya akan tergantung pada keberuntungannya. Orang tua yang kehilangan tubuhnya bertanya, Penatua Chen, apakah kamu akan mengundang orang itu untuk menjadi penatua yang bukan keluarga dalam keluarga Chenmu? Penatua Chen mengangguk dan berkata, orang itu sangat tangguh. Keluarga Chenku membutuhkan orang seperti itu, jadi rekan kultivator, tolong jangan bersaing denganku. Jika orang ini benar-benar menjadi penatua non-keluarga Chenku, maka tolong berpura-pura kalian berdua tidak tahu apa yang terjadi dengan Raoyao. Adapun tubuh kultivator Lu, keluarga Chen saya akan memberikan kompensasi. Rekan Song, keluarga Chenku juga akan memberimu hadiah. Tentu saja, ini dengan syarat orang ini setuju untuk memasuki keluarga Chenku. Saat ketiganya berbicara, Wang Lin tiba di ruang misterius. Lingkungan sekitarnya tertutup kabut abu-abu dan akal ilahinya tidak bisa menyebar. Bisikan samar datang dari segala arah ke telinga Wang Lin, tapi dia tidak bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Tepat pada saat ini, kabut di sekitarnya mulai bergerak. Itu sangat cepat, dan gelombang kabut berkumpul di depan Wang Lin. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terbuat dari kabut. Pakaiannya tidak jelas, tetapi wajahnya bisa terlihat jelas. Penampilannya biasa saja, tetapi ia memiliki aura yang sangat berbeda dari seorang kultivator. Setelah dia muncul, dia dengan tenang menatap Wang Lin. Dia kemudian mengangkat tangannya dengan telapak tangannya menghadap keluar dan tetap tidak bergerak. Mata Wang Lin menyipit. Dia tahu dari ingatan anggota keluarga Yao bahwa meskipun prosesnya tidak sama untuk semua orang, pada awalnya ada satu kesamaan. Itu adalah ujian tingkat kultivasi seseorang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melangkah maju dan tiba di depan orang itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke telapak tangan yang lain. Dalam sekejap kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Itu berputar sekali melalui tubuhnya sebelum pergi dan suara rendah bergema. Peringkat 8 surgawi yang lebih besar. Kamu bisa memasuki lantai 4 dari pavilion koleksi untuk menguji keberuntunganmu untuk mantra surgawi. Saat Wang Lin menarik kembali tangan kanannya, matanya menyala dan dia bergumam. Peringkat 8 surgawi yang lebih besar? Aku ingin tahu bagaimana kultivasi di antara surgawi dibagi. Aku belum mencapai puncak tahap korporeal yang. Aku ingin tahu akan menjadi peringkat apakah saat aku mencapai puncak tahap korporeal yang. Pada saat ini orang yang terbuat dari kabut perlahan menghilang. Wang Lin tahu bahwa setelah itu benar-benar hilang, dia akan dipindahkan ke lantai 4 dan semuanya akan tergantung pada keberuntungannya. Namun tidak peduli seberapa baik keberuntungannya, dia hanya bisa mendapatkan mantra surgawi dari lantai 4. Sementara dia tidak tahu berapa lantai yang dimiliki pavilion koleksi, jelas bahwa semakin tinggi lantainya, semakin baik kualitas mantra surgawi. Di lantai tertinggi, bahkan mantra surgawi yang paling umum adalah eksistensi tingkat atas di lantai bawah. Namun tes tingkat kultivasi tidak dapat dipalsukan. Itu semua tergantung pada kekuatan sendiri, dan itu sendiri adalah jenis keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki kultivasi yang kuat yang bisa mendapatkan mantra surgawi yang berharga. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka tidak perlu membicarakannya. Melihat bahwa orang yang terbuat dari kabut hampir sepenuhnya menghilang, mata Wang Lin menyala dan dia punya ide yang berani. Saat ide ini muncul, jantungnya mulai berdebar dan bahkan mulutnya menjadi kering. Setelah ragu sejenak, dia mengepalkan giginya dan sebuah pagoda muncul di tangannya. Matanya memancarkan cahaya misterius saat tangan kirinya menghantam pagoda. Wanita berjubah putih itu segera muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah dan tangannya membentuk segel. Dia menggunakan energi asalnya untuk mengendalikan wanita itu untuk mengangkat tangan kanannya dan menyentuh telapak tangan pria yang menghilang perlahan yang terbuat dari kabut. Dalam sekejap, pria yang terbuat dari kabut itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah waktu yang lama, suara rendah bergema. Tuan Surga peringkat 9, kamu bisa pergi ke lantai 9 dari pavilion koleksi untuk memeriksa mantra surgawi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan segera menarik wanita itu kembali ke pagoda lalu kembali ke tasnya. Jantungnya berdebar kencang, sangat jarang baginya untuk mengalami perubahan suasana hati dengan cepat.
Ada perbedaan besar antara mendapatkan mantra surgawi melalui keberuntungan dan bisa memilih mantra surgawi. Sosok itu menghilang dan kabut berubah menjadi langkah di depan Wang Lin. Langkah-langkah mengarah ke atas tanpa akhir yang terlihat. Wang Lin menarik napas dalam dan mengungkapkan tatapan tegas. Saat dia menaiki tangga satu persatu, langkah di belakangnya perlahan menghilang. Pada saat ini 3 pria tua di luar paviliun sedang berbicara satu sama lain. Cahaya terang datang dari koleksi pavilion dan menjadi lebih menyilaukan. Mata pria tua dari keluarga Chen jatuh pada cahaya dan dia dengan tenang berkata, kesempatan rekan kultivator Su akan segera dimulai. Aku ingin tahu mantra surgawi apa yang bisa dia dapatkan di lantai 4. Kultivator bernama Lu yang kehilangan tubuhnya mengangguk dan berkata, kultivasi memiliki hubungan dengan keberuntungan. Meskipun tidak bagus, pada waktu-waktu tertentu, ia memiliki efek yang diinginkan. Aku menduga bahwa dia akan bisa mendapatkan mantra surgawi yang cukup bagus di dalam. Kultivator akhir bernama Song tidak berbicara. Dia menatap paviliun saat matanya menyala dan dia berkata, dengan suara rendah, ada yang salah. Dua lainnya terkejut saat mereka melihat koleksi pavilion, dan ekspresi mereka segera berubah. Di bagian atas paviliun koleksi setelah sinar pertama cahaya, 4 cahaya lagi melesat ke langit, menciptakan riak yang menyebar. Dari tanah, pemandangan ini tampak sangat megah. 5 cahaya. Orang itu telah memasuki lantai 5. Kultivator bernama Lu yang telah kehilangan tubuhnya memandang 5 sinar cahaya dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya kita telah meremehkan kultivator Su. Dia berada di puncak tahap korporeal yang dan bahkan mungkin setengah langkah ke tahap Nirvana Scryer. Dia hampir tidak mencapai standar untuk memasuki lantai 5. Mata kultivator bernama Lu menyala. Kultivator bernama Chen perlahan berkata, jika dia berada di tahap Nirvana Scryer, tidak mungkin untuk memasuki alam surgawi guntur, kecuali. Sebelum dia selesai berbicara, lebih banyak cahaya muncul dari koleksi pavilion. Kali ini adalah 2 sinar cahaya, dan mereka berbaris dengan 5 cahaya lainnya. 7 sinar cahaya yang sangat luar biasa ditembakkan ke langit. Pemandangan ini menyebabkan mereka bertiga menjadi sangat tercengang. Lelaki tua bernama Song itu menatap langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Tidak mungkin, 7 sinar cahaya berarti lantai ke-7. Mustahil. Saat kultivator bernama Lu menatap 7 cahaya, pikirannya kosong. Adapun kultivator bernama Chen, reaksinya bahkan lebih kuat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tingkat kultivasi apa yang diperlukan untuk memasuki lantai ke-7? Bahwa Su Mu tidak memiliki kultivasi semacam itu. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar beruntung untuk memasuki lantai 7 tanpa harus lulus ujian untuk masuk? Tepat saat mereka bertiga merasa tercengang, 2 sinar cahaya lagi ditembakkan. Sekarang ada 9 cahaya yang masuk ke langit. Bagi mereka bertiga, ini seperti guntur bergemuruh di mata mereka. Mereka bertiga tidak bisa mengatakan apa-apa saat mereka menatap kosong ke langit. Jika itu 5 sinar cahaya, mereka bisa memahaminya karena Su Mu mungkin telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Meskipun itu akan mengejutkan, mereka dengan enggan bisa menerimanya. Namun setelah 7 cahaya muncul, sementara mereka terkejut, mereka menolak untuk percaya bahwa Su Mu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sinar cahaya ke-9 hanya bisa dijelaskan dengan keberuntungan karena tidak ada alternatif lain. Dampak 9 cahaya yang dibawa ke mereka terlalu besar. Harus dikatakan bahwa saat leluhur keluarga mereka datang, mereka hanya berhasil memasuki lantai 8. Tidak ada yang bisa memasuki lantai 9. Setelah Wan Lin berjalan beberapa saat, ia akhirnya mencapai ujung tangga. Langkah di bawahnya bersinar terang dan sebuah paviliun muncul di depannya. Paviliun ini tidak besar, dan memiliki lebih dari 10 bingkai kayu di setiap sisi. Setiap bingkai memiliki giok langit yang memancarkan cahaya lembut. Di dinding tepat di depannya tergantung sebuah lukisan. Ada sebuah pohon di lukisan itu, dan setengah dari pohon itu memiliki daun kuning. Ada seorang anak lelaki di bawah pohon yang sepertinya sedang bercocok tanam. Di sudut kiri atas lukisan itu ada garis yang ditulis dengan tinta. Panggil angin. Panggil hujan, sihir arsenal, tanah runtuh pegunungan runtuh, bulan gelap, langit jelas. Wang Lin merenung sejenak sambil menatap lukisan itu. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik tentang lukisan itu, tetapi dia menemukan garis itu sangat menarik. Panggil angin, panggil hujan pasti 2 mantra. Sihir arsenal juga pasti mantra. Sedangkan untuk bagian kedua, bagian pertama, tanah runtuh, pasti sama, tapi apa arti bulan gelap, langit terang? Wang Lin tidak bisa melihat makna di baliknya, jadi dia menarik pandangannya dan mulai mengamati ruangan itu. Ruangan ini sangat sederhana, bahkan tidak ada meja. Namun di tanah adalah tikar batu yang telah tenggelam. Jelas bahwa seseorang telah banyak berkultivasi di tikar ini untuk menyebabkan ini. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan hati-hati menatap tikar. Itu tampak sangat biasa tanpa ada yang istimewa tentang itu, tetapi saat dia mencoba menyentuhnya, yang mengejutkan, tangannya menembus tikar. Wang Lin sedikit mengernyit dan kemudian melihat bingkai kayu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi suram.
Sukacita sebelumnya menghilang sepenuhnya. Meskipun ada giok langit di dalam bingkai kayu ini, seperti tikar, mereka semua ilusi dan sama sekali tidak ada. Saat dia mengamati, dia tersenyum masam. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat hal-hal di sini tetapi tidak bisa menyentuh mereka. Seolah-olah semuanya hanya ilusi. Jika tahu ini, aku akan pergi ke lantai 4. Setidaknya itu tidak akan seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening saat tatapannya menyapu ruangan sebelum matanya jatuh pada lukisan tepat di depannya. Setelah merenung beberapa saat, mata Wang Lin menyala dan dia duduk di tanah. Dia menatap lukisan itu dan diam. Lapisan ke-9, yang merupakan tempat di mana Raja Surgawi akan datang, tidak mungkin sesederhana itu. Mungkin pemandangan ini hanya ilusi di mataku dan seorang Raja Surgawi dapat dengan mudah melihat semuanya. Jika itu masalahnya, maka lukisan ini agak aneh. Wang Lin dengan hati-hati melihat lukisan itu. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin secara bertahap tenang. Dia tidak mau mendapatkan apapun di lantai 9. Setelah menganalisis situasinya, ia percaya lukisan ini adalah kuncinya. Dia hanya melepaskan semua pikiran dan menjadi tenggelam dalam lukisan untuk melihat beberapa petunjuk di dalamnya. Dia secara bertahap menjadi tenang dan pikirannya tenggelam dalam lukisan itu. Seiring waktu berlalu, Wang Lin perlahan menutup matanya. Bahkan saat dia menutup matanya, lukisan itu masih muncul di benaknya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan bergumam, "Ada yang salah. Ada penghalang samar yang menghalangiku untuk memasuki lukisan." Setelah merenung beberapa saat, matanya menyipit dan pandangannya jatuh pada bocah di bawah pohon. Dia ingat dengan jelas bocah itu baru saja berkultivasi tanpa membuat segel dengan tangannya. Namun pada saat ini tangan bocah itu membuat segel. Penemuan ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar dan dia mulai mengamati lukisan itu dengan cermat. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Hal utama yang ditemukan Wang Lin adalah bahwa setiap 2 atau 3 jam, tangan bocah itu akan berubah. Namun perubahan ini sangat halus, kecuali dia mengamati, sulit untuk diperhatikan. Selama 7 hari ini, Wang Lin menghafal semua segel yang dibuat anak itu. Pada hari ke-8, dia duduk dan mulai membentuk segel. Tepat saat segel muncul, seluruh paviliun mulai bergetar. Wang Lin segera berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum dia terus membuat segel. Sama seperti sebelumnya, saat segel muncul, seluruh paviliun bergetar seolah-olah menyusut. Penemuan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat, tetapi setelah beberapa getar, paviliun berhenti bergetar. Dengan bingung, Wang Lin melihat lukisan itu dan tangannya bergerak lebih cepat. Dia merasa seperti tubuhnya menghilang dan pikirannya melayang ke dalam lukisan. Saat dia membuat segel terakhir, dia merasakan dentuman di kepalanya dan tubuhnya jatuh ke tanah. Jiwa asalnya merasakan kehancuran dan dia menjadi pusing. Saat visinya menjadi jelas, pikirannya bergetar saat dia menatap sekelilingnya. Lingkungan sekitarnya dipenuhi kehampaan, dan di belakangnya berdiri sebuah pohon besar. Setengah dari pohon itu berwarna kuning, dan saat angin bertiup, goyangan daun menciptakan suara gemerisik. Wang Lin menunduk dan mendapati bahwa dia mengenakan jubah Tao. Dia telah memasuki lukisan itu dan menjadi anak itu. Adegan ini terlalu aneh. Wang Lin berdiri dan menatap langit. Di sudut kanan atas langit ada tanda tinta hitam. Tanda tinta ini adalah kata-kata yang dilihatnya dari luar. Panggil angin, panggil hujan, sihir arsenal, tanah runtuh, pegunungan runtuh, bulan gelap, langit terang. Saat Wang Lin melihat garis itu, ia segera berubah menjadi tetesan mata rantai dan jatuh seperti hujan di tanah. Sekitarnya, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh banyak suara. Berbagai tokoh ilusi muncul di kehampaan. Dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi begitu mereka muncul, mereka semua duduk. Akhirnya, Wang Lin dikelilingi oleh orang-orang. Semburan percakapan tenang datang dari segala arah, tetapi sementara Wang Lin bisa mendengarnya, dia tidak pernah bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sesaat kemudian, semua kebisingan menghilang saat sesosok berjalan keluar. Sosok orang ini juga tidak jelas, tetapi saat dia muncul, tekanan mengelilingi daerah itu. Dia melayang di udara dan duduk. Dia tampak tersenyum saat suara yang jelas keluar. Hari ini, Master Carefree akan melukis pembukaan paviliun koleksi. Tuan Surgawi Ranbei mengundangku untuk menonton, jadi aku hanya mengundang kalian, teman-teman celestialku, untuk mendengarkanku membahas Dao saat lukisan sedang dilakukan. Ini Dao yang aku tahu. Saat orang itu berbicara, dia mengangkat tangannya dan angin menderu muncul. Angin ini menjadi hitam dan menutupi langit. Saat menyapu langit, itu berubah menjadi 9 naga hitam. Deru naga dan aura kuat mereka menyebabkan langit berubah warna. Saat angin hitam menyapu daerah itu, 9 naga hitam mengeluarkan angin dingin. Kekuatan yang tak terbayangkan itu membuat orang merasa hidup mereka seperti lilin. Jika mereka terkena angin ini, mereka akan segera mati. Seolah-olah makhluk hidup manapun di dunia akan mati setelah terkena angin itu. Kekuatan yang terkandung dalam angin itu berada di luar imajinasi Wang Lin. Ini panggilan angin.
Sederhananya, panggil angin seperti ini, ia dapat memadamkan api semua makhluk hidup. Pikiran Wang Lin bergetar hebat saat rasa sakit yang tak terbayangkan muncul seolah ingin mencabik-cabiknya. Jiwa asalnya segera runtuh dan fragmen-fragmen tersebar. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari kekosongan dan melilit jiwa asal Wang Lin. Suara yang jelas tertawa. Mantra Kaisar Surgawi luar biasa. Mantra ini bernama panggilan angin. Tuan ini akan menuliskannya di lukisan Master Carefree. Lukisan ini akan disimpan di lantai 9 pavilion koleksi. Adapun apakah seseorang dapat memahami mantra ini, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Saat suara ini muncul, jiwa asal Wang Lin tampaknya berubah menjadi tinta dan digunakan untuk menulis 3 kata. Panggilan angin. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat datang dari 3 kata itu. Jiwa asal Wang Lin direformasi dan terbang keluar. Visinya menjadi buram saat ia terbang keluar dari lukisan itu dan mendarat kembali di tubuhnya yang telah jatuh ke tanah. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan ketakutan, dan kata itu masih bergema di telinganya. Ini adalah keberuntungan. Wang Lin menarik napas dalam dan kemudian menatap lukisan itu. Semua yang terjadi terasa sangat nyata. Kaisar Surgawi, Tuan Surgawi dan Tuan Carefree yang melukis lukisan itu. Saat Wang Lin menatap lukisan itu, dia akhirnya menyadari bahwa lukisan di depannya ditarik oleh orang yang sama yang membuat lukisan yang dilihatnya di ruang penyimpanan. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin berdiri. Dia bahkan tidak melihat giok langit di samping sebelum pergi. Dibandingkan dengan semua yang diperolehnya, semua yang ada di lantai 9 menjadi suram. Saat dia berjalan keluar dari lantai 9, tangga muncul di bawah kaki Wang Lin. Matanya masih linglung, seolah-olah dia belum pulih dari pemandangan di lukisan itu. Wang Lin bergumam saat dia berjalan menuruni tangga. Mantra surgawi, panggil angin. Saat dia mencapai bagian bawah, dia mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Setelah semua waktu berlalu, 3 orang di luar pavilion pulih dari keterkejutan. Hanya saja mereka masih belum bisa percaya di hati mereka. Kecemburuan berangsur-angsur memasuki pikiran mereka. Pada akhirnya itu menjadi sangat kuat sehingga hampir menggantikan logika mereka. Lagi pula mereka bahkan tidak bisa menebak mantra apa yang ada di lantai 9, tetapi semakin mereka tidak bisa menebak, semakin kuat keinginan untuk mendapatkannya. Pada saat ini pintu pavilion koleksi menyala dan Wang Lin berjalan keluar. Dia masih linglung saat dia berjalan melewati mereka bertiga dan ke kejauhan. Ketiganya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi Wang Lin saat ini. Mereka saling memandang di mata dan melihat kekejaman dan ketegasan di mata masing-masing. Maaf, rekan kultivator Su. Tetapi dibandingkan dengan menunjukku ke keluarga, aku ingin mantra surgawi dari lantai 9, terutama karena keadaanmu saat ini. Jika kamu sadar, aku mungkin ragu, tetapi mengingat kondisi yang kamu alami, ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Pria tua bernama Mata Chen itu mengungkapkan niat membunuh. Mereka bertiga tidak lagi ragu dan bergegas keluar. Mereka mengeluarkan harta yang paling kuat dan meluncurkan mantra yang paling kuat ke arah Wang Lin. Jarum perak muncul di depan kultivator Chen. Setiap jarum mengeluarkan cahaya biru saat tangannya membentuk segel dan sesosok besar ilusi muncul di sekitarnya. Sosok itu dipenuhi dengan energi celestial. Itu menunjuk ke arah Wang Lin dan jarum melesat ke arah Wang Lin. Kultivator Song memiliki pola yin dan yang di tangannya. Dan saat dia melemparnya, ada kilat bergerak melewatinya. Itu diisi dengan energi asal yang kuat saat melesat ke arah Wang Lin. Dia mengikuti di belakang polanya, dan tangannya membentuk segel aneh dan seutas benang sutra panjang muncul. Saat helai sutra ini keluar, itu memberikan tekanan yang kuat dan sejumlah besar kabut hijau. Akhirnya itu adalah kultivator wanita yang telah kehilangan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kipas kristal kecil. Dia meraihnya, melemparkannya, dan kemudian memuntahkan energi asalnya. Energi asal segera berubah menjadi 6 naga yang mengelilingi Wang Lin untuk mencegahnya melarikan diri. Mata ketiganya merah. Mereka semua berpendapat bahwa mereka harus membunuh Wang Lin untuk mendapatkan mantra surgawi dari lantai 9. Mereka sangat cepat, dan mantra serta harta sihir mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Dalam sekejap, itu sudah mendekat. Wang Lin masih linglung. Pikirannya masih memikirkan adegan ajaib yang telah dia saksikan. Saat mereka bertiga mendekat, Wang Lin tanpa sadar menunjuk jarinya pada mereka dan bergumam, "Panggilan angin." Saat dia mengatakannya, angin hitam keluar dari tangan Wang Lin. Angin ini segera membesar dan mengelilingi daerah itu. Saat angin dingin bertiup, langit menjadi gelap seolah-olah mundur. Seluruh fragmen mulai bergetar dan aura yang kuat memenuhi dunia. Semua ini karena angin hitam, karena mantra surgawi ini. Seolah-olah bumi memiliki ingatan akan mantra ini, seolah-olah langit telah dikalahkan oleh mantra ini sebelumnya. Saat angin hitam muncul, mantra kaisar surgawi yang telah hilang selama bertahun-tahun telah muncul kembali. Saat angin muncul, itu diarahkan ke 3 orang di belakang Wang Lin tanpa ragu. Saat jarum perak dari kultivator Chen menyentuh angin hitam, itu meledak tanpa perlawanan. Sosok yang menunjuk ke arah Wang Lin hancur seolah-olah itu adalah api yang tertiup angin. Ini adalah mantra surgawi dari lantai 9. Mata kultivator Chen mengungkapkan rasa takut dan kulit kepalanya mati rasa.
Dalam benaknya, angin hitam akan melenyapkan hidupnya. Dia tidak bisa membangkitkan kemauan untuk melawannya, seolah-olah dia sedang menghadapi kekuatan surga. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu dan berteleportasi. Namun bahkan dengan teleportasi, itu tidak cukup. Saat angin bertiup, tubuhnya bergetar dan dia muncul kembali dari teleportasi. Matanya redup dan tubuhnya runtuh. Asalnya seperti api yang padam oleh angin hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Selain dari kultivator Chen, kultivator Song mengalami nasib yang sama. Pola Yin dan Yang segera runtuh bersama tubuhnya. Karena ketakutan, dia dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri. Adapun kultivator Lu, kipas di tangannya segera runtuh saat menyentuh angin hitam. Dia sudah dalam bentuk jiwa asalnya. Juga ketakutan, dia dengan cepat mundur. Pada saat ini angin hitam menghilang seolah-olah itu tidak pernah muncul. Mata Wang Lin tidak lagi linglung dan mengungkapkan kejelasan. Jadi ini mantra surgawi panggilan angin. Dia menarik napas dalam dan wajahnya menjadi pucat saat dia melangkah maju. Bendera 1 miliar jiwa keluar dari tasnya dan kabut hitam menyebar, mengejar kultivator Lu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, matanya menjadi dingin dan dia meludahkan sebutir pasir. Itu berubah menjadi segel yang mengejar kultivator Song. Itu langsung menyusul dan tanpa ampun menabrak. Kultivator Song menjerit dan jiwa asalnya melepaskan banyak energi asal. Matanya dipenuhi ketakutan saat ia mencoba untuk terus melarikan diri, tetapi cambuk karma muncul dan menyeretnya ke Wang Lin. Rekan kultivator Su, tolong kasihanilah. Aku tahu aku salah. Tidak memperhatikan kultivator Song, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencubit jarinya. Kultivator Song jiwa asalnya segera runtuh dan berubah menjadi energi asal yang dikonsumsi oleh Wang Lin. Energi asal yang kuat berputar di tubuh Wang Lin dan wajahnya tidak lagi pucat. Dia mengambil napas dalam dan segera menangkap kultivator Lu, yang terjebak oleh bendera jiwa. Mengulurkan tangan dan cambuk karma memukul berkali-kali di dalam kabut hitam. Akhirnya, dia mengguncang bendera jiwa dan itu menangkap jiwa asal. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan jiwa asal dari kultivator Lu dari bendera jiwa. Jika kamu membunuhku, keluarga Lu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kultivator Lu berteriak tetapi tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mencabut jiwa asal dan melahapnya. Wajahnya agak kemerahan tetapi masih pucat. Tanpa ragu, dia meraih bendera jiwa dan mengeluarkan jiwa asal dari orang pertama yang dia bunuh di sini. Setelah menghancurkannya menjadi energi asal, ia melahapnya. Setelah melahap 3 jiwa asal, Wang Lin segera duduk untuk berkultivasi. Setelah waktu yang lama, wajahnya secara bertahap kembali normal, tetapi masih ada jejak pucat. Wang Lin membuka matanya dan menghirup udara kotor. Udara yang dia keluarkan sebenarnya hitam dan sangat mengejutkan. Mantra surgawi yang kuat. Aku hanya mendapatkan sedikit pemahaman, dan saat aku menggunakannya aku sebenarnya tidak bisa mengendalikannya. Konsumsi energi asal begitu kuat sehingga hampir menyedot semua energi asal di sekitar Ji Realm. Jika aku belum pulih dengan cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu tidak terlihat seperti mantra surgawi, bahkan bisa disebut mantra iblis. Selain itu, mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Untuk menggunakannya, aku perlu menyiapkan jiwa asal beberapa kultivator Yin dan Yang. Wang Lin berdiri dan mengambil tas berisi orang-orang yang telah dia bunuh. Dia melihat pavilion koleksi dan bergumam, sayangnya, pavilion ini tidak dapat diambil. Kalau tidak, 4 keluarga besar sudah membawanya dengan paksa keluar dari alam surgawi. Tapi aku tidak mau meninggalkannya di sini. Jika aku bisa mengambilnya. Saat dia merenung, mata Wang Lin menyala dan dia memikirkan kata-kata yang dia dengar di dalam lukisan itu. Tuan Carefree akan menggambar lukisan untuk pembukaan pertama pavilion koleksi. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah saat dia mengingat segel tangan bocah di bawah pohon. Saat aku menggunakan segel sebelumnya, aku merasakan pavilion bergetar. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Dia segera pindah dan tiba di sebelah pavilion koleksi. Dia mengambil napas dalam dan tangannya membentuk segel yang dia pelajari dari bocah itu. Dalam sekejap, pavilion koleksi mulai bersinar. Di depan mata Wang Lin, pavilion menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai berubah menjadi ukuran yang bisa muat di dalam telapak tangan seseorang dan terbang ke tangan Wang Lin. Memegang koleksi pavilion di tangannya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan sukacita. Karena aku telah membuat musuh dari 4 keluarga besar, aku pasti lebih kejam. Saat Wang Lin bergerak, dia mulai menutupi fragmen itu dengan berbagai pembatasan yang licik. Dia menggunakan semua kemampuannya, menggunakan fragmen sebagai fondasi untuk menempatkan pembatasan demi pembatasan. Proses ini berlangsung hampir 10 tahun, dan akhirnya Wang Lin mencapai ujung fragmen dan pergi dari sini. Pembatasan di sini mencegah orang lain masuk tetapi tidak pergi. Setengah bulan kemudian, Wang Lin dan Liyuan dengan cepat bergerak melalui kekosongan.
Tangan kiri Liwan sangat sakit dan energi asal di tubuhnya sangat tipis. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum masam. Saudara Su, aku menempatkan lebih dari 10.000 pembatasan di dekat tepi fragmen. Saat digabungkan, batasannya sangat kuat. Jika 4 keluarga besar tidak mengirim kultivator kuat mereka, ini akan sulit untuk dihancurkan. Setengah bulan yang lalu, saat Wang Lin keluar, Liwan segera muncul. Atas permintaan Wang Lin, Liwan sepenuhnya menyegel fragmen itu. Namun dia tidak menggunakan batasan keluarganya tetapi berbagai pembatasan lainnya. Saudara Li, aku telah menyelesaikan masalahku di alam surgawi. Yang terbaik kita cepat pergi. Wang Lin menyentuh tasnya dan mengeluarkan tungku guntur. Dia telah membunuh banyak orang, jadi mudah baginya untuk mengeluarkan satu. Liwan yang tidak mengharapkan untuk pergi sekarang, bertanya, saudara tidak akan memeriksa fragmen dengan fluktuasi energi celestial. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke dalam kekosongan dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia ingat pusaran 5 warna di lorong dan perasaan buruk muncul di hatinya. Selain itu, dia telah mendapatkan pavilion koleksi, dan kegembiraan masih belum hilang. Setelah mengambil harta seperti itu, satu-satunya hal dalam benaknya adalah pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun pavilion ini sangat penting bagi 4 keluarga besar. Apakah itu reputasi mereka atau nilai sebenarnya dari pavilion? Begitu mereka tahu itu hilang, mereka akan segera memulai perburuan besar-besaran untuk Wang Lin. Fragmennya sudah disegel. Jadi kemungkinan orang menemukan apa yang terjadi di sana rendah. Dia tidak memberitahu Liwan bahwa dia mendapatkan pavilion koleksi. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Mengingat kehati-hatian Wang Lin, kecuali dia sepenuhnya percaya diri, dia tidak akan memberitahu siapapun. Liwan merenung dan kemudian mengangguk. Tidak apa-apa. Seseorang harus berada di lokasi tertentu untuk meninggalkan alam surgawi guntur. Hanya di gerbang surgawi kita dapat menggunakan tungku guntur untuk kembali. Wang Lin mengangguk. Dia pernah mendengar ini sebelumnya dari Sengonghu. Keduanya memutuskan dan bergerak di kekosongan. Gerbang langit berada di barat jauh, dan itu sangat jauh dari tempat Wang Lin saat ini. Sementara mereka berdua terbang di kekosongan, perubahan yang mengejutkan terjadi di alam surgawi guntur. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di 4 fragmen di mana fluktuasi energi celestial yang besar terjadi. Hampir semua kultivator di alam surgawi guntur telah mengetahui tentang fluktuasi energi celestial dengan satu dan lain cara, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka dengan cepat menuju ke salah satu fragmen. Karena fluktuasi energi celestial, 4 batasan kuno muncul pada 4 fragmen. Beberapa berada di antara gunung-gunung dan beberapa di dalam reruntuhan besar. Energi celestial datang dari dalam batasan. Karena semakin banyak orang berkumpul, secara alami ada batasan master di antara mereka. Setelah kultivator yang lebih kuat mencapai kesepakatan, berbagai master pembatasan mulai melanggar batasan. Keempat fragmen dengan fluktuasi energi celestial muncul masing-masing satu di sisi timur, selatan, barat dan utara dari alam surgawi. Pada saat ini di fragmen barat, Sengonghu dengan tenang menatap dataran di depannya. Ada batasan kuno selebar 10.000 kaki yang mengeluarkan energi celestial yang kaya di dataran. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di luar batasan. Para kultivator ini sebagian besar dalam kelompok 3 hingga 5. Ada beberapa batasan yang berusaha diatasi oleh para master. Sengonghu mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang ke sini beberapa bulan yang lalu dan tidak ada batasan. Mengapa pembatasan sebesar itu muncul dalam waktu singkat? Saat dia merenung, perasaan krisis muncul di hatinya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Pada saat ini sinar cahaya datang dari kejauhan diikuti oleh lebih dari 10 sinar energi pedang yang melesat ke lokasi ini seperti kilat. Saat sinar energi pedang mendarat, orang di depan para kultivator ini adalah Zhan Kongli. Dia segera melihat Sengonghu sendirian. Dia tiba di depan Sengonghu dalam satu langkah sebelum menggenggam tangannya dan tersenyum. Saudara Sengong datang secepat ini. Sengonghu sedikit mengernyit dan dengan tenang berkata, kaulah yang datang terlambat. Zhan Kongli tersenyum tipis ketika dia berdiri di sebelah Sengonghu. Tatapannya jatuh pada batasan di kejauhan saat dia bertanya, apakah saudara Sengong tahu siapa yang aku temui di jalan? Aku tidak tahu. Ekspresi Sengonghu biasa dan dia tidak tertarik pada kata-kata Zhan Kongli. Dia hanya menatap dataran dan merenung. Zhan Kongli sudah tahu tentang kesabaran Sengonghu. Dia berkata, itu senior. Mata Sengonghu berbinar saat dia berbalik ke arah Zhan Kongli dan bertanya, benarkah? Zhan Kongli tersenyum. 100% benar. Senior mengatakan bahwa dia akan datang ke sini jika dia punya waktu. Mata Sengonghu memiliki sukacita. Zhan Kongli tampak jauh lebih menyenangkan di matanya sekarang. Dia tersenyum dan berkata, menurut kepribadian aneh tuanku, dia pasti memiliki minat di tempat ini. Zhan Kongli menatap dataran di depannya dan mengangguk. Aku pikir saudara Sengong juga memperhatikan. Penampilan formasi di sini terlalu aneh. Sebelum dia selesai berbicara, formasi di depannya melintas dengan keras. Gelombang fluktuasi formasi menyebar dan banyak kultivator berseru. Setelah itu, banyak kultivator yang terampil dalam pembatasan terbang keluar,
mengirimkan batasan untuk mempercepat proses pemecahannya. Ada banyak kultivator kuat di sekitar formasi. Mereka sebagian besar berasal dari keluarga yang berbeda dan semuanya tersebar. Mereka memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang menghancurkan formasi, dan mereka tidak bertarung di antara mereka sendiri. Di antara 4 fragmen yang memiliki formasi, saat orang terus mencoba untuk menghancurkannya, fragmen utara adalah yang pertama untuk menghancurkan formasi. Bagian melengkung muncul di depan mata para kultivator di fragmen utara. Terowongan itu sangat panjang, dan setelah kultivator pertama masuk, semua kultivator yang tersisa juga masuk. Beberapa jam kemudian, jeritan menyedihkan dari kultivator pertama yang masuk bergema di dalam terowongan. Pada saat yang sama sinar cahaya merah muncul di dalam terowongan. Dalam sekejap, seluruh terowongan runtuh dan hilang. Adegan aneh ini segera mengejutkan sebagian besar kultivator di dalam, dan mereka mulai melarikan diri. Namun di bawah sinar merah, mereka semua mati satu persatu. Hanya sedikit kultivator selamat dari kejadian besar ini. Pada saat ini, formasi pada fragmen timur dibuka dan sejumlah besar kultivator bergegas masuk. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika kultivator pertama melihat pusaran 5 warna, ia hancur sendiri dan seluruh terowongan dipenuhi dengan sinar merah. Ini belum berakhir, tragedi itu terjadi sekali lagi pada fragmen selatan. Dalam sekejap, seluruh alam guntur surgawi adalah pertumpahan darah. Pada saat ini, formasi pada fragmen barat, tempat Sengonghu dan Zan Kongli berada, berfluktuasi dengan hebat. Karena semakin berfluktuasi, semakin banyak kultivator mulai meluncurkan batasan untuk melanggarnya. Sesaat kemudian, fluktuasi meledak menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan formasi pecah. Sebuah lubang gelap muncul di tanah dan energi celestial yang padat membentuk seberkas cahaya yang melesat ke langit. Beberapa kultivator tidak dapat menahan godaan dan menyerang tanpa menghiraukan energi celestial yang membakar tubuh mereka. Setelah beberapa orang memimpin, para kultivator lainnya segera bergegas masuk juga. Sengonghu tidak bergerak dan Zan Kongli juga tidak bergerak. Mereka berdua saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Formasi ini terlalu mudah rusak. Selain mereka berdua, beberapa kultivator lainnya tidak bergerak. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menembus puncak tahap akhir Ascenden dan berada pada tahap Ilusiing. Setelah waktu yang lama, karena semakin banyak kultivator memasuki terowongan, ada ledakan yang teredam. Jeritan sengsara datang dari dalam terowongan sebelum seluruh terowongan runtuh. Semua kultivator di dalam hancur bersama dengan terowongan. Ekspresi Sengonghu dan lainnya sangat berubah. Mereka segera terbang ke udara, dan mata mereka penuh dengan kejutan. Keempat formasi pada keempat fragmen itu rusak dan terowongan mereka runtuh. Pada saat ini sejumlah energi celestial yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak di dalam alam surgawi guntur dan mulai menyebar. Pada saat yang sama, 9 fragmen di alam surgawi guntur bergetar hebat dan 9 formasi berbeda muncul di atas mereka. Formasi ini terukir sangat dalam di bumi dan memancarkan cahaya merah yang kuat. Perubahan mendadak dan drastis ini menyebabkan para kultivator di alam surgawi guntur dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Salah satu dari 9 fragmen runtuh. Bukannya ada kekuatan di luar Nirvana Scryer yang digunakan, tetapi kekuatan di luar Nirvana Scryer telah meletus dari dalam. Fragmen itu hancur lapis demi lapis saat aura yang menakutkan melesat dari pusat fragmen. Beberapa kultivator yang melarikan diri segera menemukan bahwa aura yang menakutkan datang dari lengan yang terputus. Lengan yang terputus ini jelas disegel di sini sejak lama. Sekarang setelah 9 segel telah dibuka, lengan itu telah mendapatkan kembali kebebasannya. Itu terbang langsung ke pusat alam surgawi guntur. Pada saat lengan yang terputus muncul, 7 dari 8 fragmen yang tersisa runtuh. Pada akhirnya 2 lengan yang terputus, 2 kaki yang terputus, tengkorak dengan mata kiri dan batang tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian semuanya terbang menuju pusat alam surgawi guntur. Tengkorak itu membawa senyum saat terbang menembus kehampaan. Setiap kali melihat kultivator, itu akan segera melahap kultivator, menyebabkan tubuh mereka runtuh. Setelah melahap jiwa asal, mata kiri akan bersinar lebih cerah. Kecepatan bagian tubuh ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kultivator. Hampir seolah-olah mereka berteleportasi dan meninggalkan bayangan di kehampaan. Wang Lin dan Li Wan melesat ke arah barat saat mereka terbang di kekosongan. Aura yang sangat suram segera menyebar. Aura ini sangat kuat. Ekspresi Li Wan sedikit berubah. Saat dia hendak menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa, sinar merah muncul di kejauhan. Sinar ini sangat kuat. Li Wan menarik napas dalam. Dia bisa dengan jelas melihat lengan yang terputus di dalam sinar merah itu.